Gimana? Dari mana? Dari UGM. Fakultas apa? Fakultas Teknik. Kok berkunjung ke tempat Pak Jokowi? Karena ingin berfoto. Karena sebelumnya teman-teman saya belum pernah berfoto sama presiden. Ya. Jadi pengen tahu rasanya foto sama presiden itu gimana. Jenengan kan dari UGM. Ya. Di luar masih banyak isu tuh, gimana itu menanggapinya? Ya kalau menurut saya tinggal menurut UGM-nya saja. Kalau tergantung UGM-nya, kalau UGM-nya ya ngomong apa ya tinggal diikutin aja. Iya. Yang ikuti. Misal kasus ijazah itu kan kalau UGM ngomong asli gitu aja. Semester berapa ini? Banget. Tiga. Dari asal mana? Asal Jogja semua. Iya. Terus kesannya sosok Pak Jokowi seperti apa menurut jenengan? Pak Jokowi itu orangnya menurut saya kalem gitu, baik hati terus humble juga. Tadi juga Disediakan minum, selalu foto-foto disediakan minum, terus tempat nunggunya juga nggak panas ya. cerdas nih. Terakhir, doa dan harapan untuk Pak Jokowi apa? Mungkin di tengah kasus ini. Pak Jokowi ini segera cepat pulih dari sakitnya. Katanya kan Pak Jokowi sedang sakit, terus Pak Jokowi juga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, terus Pak Jokowi pokoknya yang baik-baik oleh Pak Jokowi. Ijazah itu palsu. Saya tangkap Kita urut. Awal-awal saat saudara Joko Widodo 30 April yang lalu membuat laporan polisi, sudah muncul dari kuasa hukumnya berstatement, demi kesatuan bangsa lebih baik ini dihentikan. Seolah-olah dengan manuver itu orang yang dilaporkan itu takut dan buru-buru. Pak Jokowi, saya minta maaf ya. Udahlah ijazahnya asli begitu. Coba saya tanya. Bang Rifai, apakah benar seperti itu, saya Bang? tambahkan, Kelelahan? ada lagi saya tambahkan lagi. Oke. Kemudian setelah naik Kasih status ngomong terus tersangka, dia, kasih juga ngomong. ada orang yang beraksi seolah-olah menjadi pihak, kemudian ingin mendamaikan dengan komisi kepolisian. Harapannya apa? Kan agar bisa ada perdamaian sehingga dicabut perkara itu karena damai. Sehingga wibawa Joko Widodo menjadi naik begitu. Tapi ini juga gagal. Kenapa? Karena klien-klien kami baik di klaster pertama, klaster kedua itu memang pejuang. Bahkan setelah didekatkan dokumen itu, saudara Joko Widodo yang meyakini itu akan menjatuhkan mental orang-orang yang menjadi terlapor ini, tidak. Oke, Bahkan baik. Saya Rustam tangkap. Effendi Difitnah habis-habisan, bukan sosok beliau tapi keluarga. Ya, kalau kita katakan, Roy Suryo mengatakan kan ada jejak digitalnya. Pak Jokowi itu adalah kakak saya. Hah? Coba, dia bilang kakak saya, tapi dia melakukan fitnah untuk kakaknya, ya kan? Artinya ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Ya, sakit hati lah, nggak dapat jabatan misalnya pada Pak Jokowi menjadi presiden. Satu poin. Yang kedua, kalau kita lihat namanya, apa yang dilakukan Roy Suryo dengan kasus Stupa? Apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Kan tidak. Bukan. Pak Jokowi itu ada korban di kaitannya situ. dengan kasus ijazah. Korban di Stupa itu. Mengeksplifikasi Jadi yang datang masalah adalah itu, Walubi. dapat, Ya. Kepanasan ya kan? Kasus Bambang Tri, apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Saya Tapi mau tanya. gara-gara kasus ijazah saudara Siapa? Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi melaporkan? Harusnya kalau dia presiden Tidak ada negarawan menghentikan melaporkan kasus itu dan menunjukkan Pak Jokowi ijazahnya kepada kepada yang namanya negara Bambang ini Tri. tidak ada yang di penjara. Tapi ada Tetapi kalau saudara ada Joko yang Widodo tidak tidak melaporkan melakukan itu. dan dia Karena membiarkan apa? dua orang yang masuk penjara Itu hanya adalah gara-gara orang-orang ijazah yang tidak miliknya. mempunyai Itu yang menunjukkan saudara namanya Joko Widodo tidak punya akal sifat waras. negarawan. Oke. Itu menunjukkan Jokowi Baik, menikmati jadi semuanya. poin, jadi bahwasanya ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, beliau adalah Saudara real Joko victim. Widodo itu tidak Mereka terancam lah yang pidana. membuat Di itu, mana korbannya? membuat Justru yang itu. terancam pidana itu Oke. Roy Suryo dan Jadi, kawan-kawan. mereka ini sakit hati dari guru besarnya namanya Bambang Tri ya dengan Sugi Nur itu. Ini nggak Makanya nyambung terjadi seperti lagi. itu. Mana ada Oke, guru baik. besar Berarti Bambang menurut Tri. Anda, Bang Andi, ini ada Narasi turunan mereka begitu untuk ini narasi melanjutkan mentok. apa yang dilakukan oleh Bang Tri. Menurut Iya. Anda seperti itu? Iya. Oke, seperti apa, Bang? Apakah Saya memang ini? pikir defisit argumentasi dari kubu Jokowi itulah yang membuat narasi sekenanya itu dimasukkan guru besar Bambang Tri lah, ini itulah. Kita urut saja. Kalau memang benar Bagaimana ada tidak? sisi kenegarawanan dari seorang Joko Widodo yang saat itu masih berkuasa menjabat presiden, ada kasusnya itu viral. Bahkan gara-gara kasus Bambang Tri, dia mengadakan reuni dengan kawan-kawannya dan kawan-kawannya menyatakan benar ini Joko Widodo adalah alumni UGM. Terus Tapi apa kenapa dia masalahnya? tidak mengambil inisiatif sebagai seorang negarawan untuk menghentikan Kesnya kasus Bambang Tri itu bukan kan enggak. S1. Artinya harinya disampaikan SMA. kubu Jokowi Ya, hanya SMA. narasi repetisi. Dan presiden, kalau dia presiden turun hari itu, Kekerasan saudara dia Jokowi akan pada declare rakyatnya abuse yang of mengancam power penjara bagi rakyatnya. mereka. Jadi, Nggak ngerti kok kelakuannya. Jinudin. Apa tuh? Resolusi tahun Oh, 2026 resolusi lagi. adalah memakzulkan Gibran yang seorang wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia, yang sebenarnya dia tidak punya ijazah SMA, tidak pernah lulus SMA. Infonya dari mana, Baik Mon? dari dalam dan luar negeri. Dan ini semua dituliskan pada buku ini. Ya. Wih, ngeri kali. Oleh karena itu buku ini menjadi bagian sejarah Indonesia dan partisipasi publik Asik. untuk menguliti, untuk menjadikan
identitas, terutama riwayat pendidikan pejabat publik itu harus terbuka bagi rakyat. Terima kasih. AHY itu kan kelihatan ambisius. Dengan kemarin menyerang infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi kan. Itu salah itu. Ngapain? Nggak ada gunanya hal-hal seperti itu. Itulah kadang-kadang saya bilang orang ini kadang-kadang nggak mau dengar pendapat orang lain. Akhirnya keluar dari pikirannya yang aneh-aneh. Kan ada orang-orang pinter di sana, mana isu yang produktif, mana isu yang kontraproduktif. Kan dikasih tahu, dihitung dulu. Partai politik itu intelijensimu mesti kuat. Itu berhitung. Kalau kita begini, efeknya apa? Efeknya apa? Negatifnya apa? Positifnya apa? Masa di Demokrat nggak ada yang bisa hitung begitu? Kalau Pak Jokowi kan tujuan utama melaporkan, saya berulang-ulang harus sampaikan bahwa pertama ingin soal ijazah ini clean and clear, ya. Lalu kedua ingin nama baiknya dipulihkan sehingga proses hukum itu yang ditempuh. Nah, bahwa beliau membuka kemungkinan untuk memaafkan, kembali lagi itu kan hanya hubungan sebagai sesama warga negara ya, dengan tetap ini diselesaikan secara proses hukum. Sekalipun hukum ini juga sebenarnya kalau kita pelajari KUHP yang baru ini ada 3 alternatif. Orang yang mengaku bersalah dan minta maaf, dia bisa menempuh restoratif justice, dia bisa menempuh plea bargain, dia juga bisa mendapatkan diri sebagai saksi mahkota. Yang ketiganya ini ada kemungkinan untuk mendapatkan keringanan ataupun dihentikan perkaranya. Jadi ini juga hukum, ini penjelasan secara hukum kan. Pak Jokowi berkali-kali bilang saya maafkan tapi perkara ini selesaikan secara hukum. Kenapa harus hukum? Terlepas dari keringanan yang didapat, tetap kita butuhkan apa? Kepastian bahwa ijazah itu asli. Ya, karena kalau sekedar berhenti begitu saja nggak ada pembuktian ijazah, start from beginning lagi gitu. Ini mau sampai kapan lagi? 2 tahun lagi diributin lagi, pemainnya orang lain lagi kan capek gitu. Jadi memang perlu dipahami juga bahwa Pak Jokowi juga memang sekali lagi Pak Jokowi tidak marah atau benci kepada person-person ya. Di awal pun mereka Pak Jokowi nggak tahu kok nama-nama tersangka ini, yang dia tahu hanya Pak Roy. Yang lain tuh dia nggak kenal juga gitu ya. Berarti jadi kembali lagi nothing personal. Lebih dalam gimana Pak? Sorry, saya mau tambahin satu. Silakan dulu Bang Arifai. Sering dinarasikan berulang-ulang seolah-olah Pak Jokowi ini ketakutan ke sidang. Saya pastikan beliau siap lahir batin ke persidangan, bahkan buat dia ini kepentingan. Dia akan jelaskan seluruh perkuliahan, karena nanti kan bisa dikonfrontasi juga dengan saksi-saksi lainnya. Jadi sama sekali beliau sangat siap menghadapi persidangan. Dan kita tunggu kapan persidangan itu bisa tambahin sedikit. Saya menangkap ada konspirasi besar yang sedang bekerja untuk menyelamatkan Jokowi dalam kasus ijazah ini. Tanda-tandanya nih ya. Tanda-tandanya itu ada seorang menteri yang sekarang ini masih berkuasa sowan. Nah, itu gitu, tanda-tandanya. Siapa maksudnya Bang? Ini dijawab tadi. Coba saya ke Bang Arifai, Bang. Ada sosok besar yang ikut-ikutan, katanya dari konspirasi besar pula lagi. Seperti apa Bang? Akhir tahun kemarin sempat berkunjung ya Bang ya? Ya kami periodik berkunjung melaporkan perkembangan. Tapi kembali lagi yang disampaikan rekan-rekan pengacara ini kan hanya asumsi-asumsi persangka-persangka lah ya. Sementara kalau saya sampaikan fakta. Ya, kenapa? Karena memang penyidikan ini sudah bergulir, alat bukti sudah didapat, gitu ya, semua keterangan sudah didengar, dan beberapa kesimpulan penyidikan juga sudah muncul, bahkan disampaikan juga oleh Polda, gitu ya. Tapi kembali lagi, biasa saja nanti di persidangan diuji. Ya, saya juga sedang ini terbuka fair ya. Masyarakat bisa mengikuti juga, Pak Jokowi juga harus menerangkan di dalam persidangan. Ya, ini forum yang menurut saya paling terhormat, dan masyarakat bisa mengikuti juga. Jokowi ingin game over, ya kan? Karena coba bayangkan kalau seandainya ini sampai di sidang nanti, kan Pak Jokowi harus datang ke sidang sebagai pelapor, sebagai pengadu kan? Dan beliau siap. Sebentar, tapi tadi diskrutinai, tidak hanya ijazah palsunya tapi 709 dokumen itu. Jangan lupa bahwa ijazah itu harus didapatkan secara sah, ya kan? Nah, itu urusan UGM. Kalau seandainya misalnya gini, dalam agama tertentu ya. Sebentar sebelum kita bahas agama tertentu, tadi Bang Andi Azwan mau interupsi, silakan. Bersama Effendi setelah diperlihatkan ijazah itu dia bilang, wah itu palsu Pak Polisi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi, ijazah itu palsu. Saya tangkap poinnya, Pak Arifai, boleh ada klarifikasi Pak, apakah benar? 99% palsu. Tanggal 1 Januari itu libur, maka saya tetap beristiqomah untuk tetap menunaikan kewajiban saya. Walaupun sesungguhnya wajib lapor ini sudah kali ke-8 ya. Tentunya Polda Metro Jaya harus melakukan evaluasi ya. Jadi ini kita berbicara dalam aspek hak asasi manusia dan sebagainya. Hak asasi manusia. Katakanlah menghormati dari keputusan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan kepada saya kewajiban wajib lapor.